kelihatannya nih Elisa tuh sengaja untuk tidak keluar menemui Naaman. Namun mengutus pesuruhnya atau kacungnya untuk menemui panglima kerajaan Aram tersebut. Akibatnya hati Naaman sangat-sangat tersinggung karena merasa diremehkan oleh Elisa. Tentunya Naaman itu datang mencari Nabi Elisa dengan sebuah gambaran pengharapan, yaitu muncullah seorang nabi keluar menyambutnya, oke ya, sebut nama Tuhan, lalu menggerakkan tangan nabi itu ke bagian tubuh Naaman yang sakit, tiba-tiba celing, sembuhlah si Naaman. Itu dalam bayangan Naaman, tapi apa yang Naaman dapat? Pejabat penting kenegaraan kalau datang biasanya gimana? Pasti bawa rombongan, ya kan? Pengawalnya banyak ya. Tentunya dengan seperti itu mereka tuh siap disambut layaknya tamu VVIP. Saat tiba cuman asisten Nabi doang yang keluar nyambut dia. Terus nyuruh yang menurut Naaman gak masuk akal. Apa? Mandi 7 kali di sungai yang dia anggap kurang layak. Karena sungai Yordan tuh kotor gitu loh saudara. Karena menurut Naaman masih ada kok sungai-sungai lain yang lebih baik. Saat itu Naaman berkeputusan, udah kita pulang aja, cari nabi lain aja. Emang nabi itu cuma satu di dunia ini yang bisa nyembuhin gua, ya kan? Naaman saat itu dalam kondisi yang sangat mutung saudara. Naaman saat itu segeralah bersiap mau pulang pergi kembali ke Damsyik. Kalau saja niatan pulang itu tidak dicegah oleh pegawai-pegawai Naaman yang nanti akan kita baca di ayat yang ke-13, maka Naaman akan tetap pulang keadaan menderita kusta dan tidak mengalami kesembuhan. Kenapa? Tuhan mengizinkan kita diremehkan orang. Karena kalau kita sedang dalam posisi dipuji, disanjung orang, maka di saat seperti itu kerendahan hati tidak akan sungguh-sungguh terlihat. Benar gak? Betul. Ya. Karena ketika hati kita merasa nyaman karena pujian dan sanjungan orang, maka dengan mudah kita akan berkata, bukan saya kok. Jangan saya lah yang dipuji, karena pujian dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Ya. Tapi beda ketika kita sedang diremehkan oleh orang lain. Di saat seperti itu, apa mungkin kita berani mengatakan begini? Gak apa-apa, saya diremehkan. Saya memang pantas kok diremehkan. Dan hanya Tuhan yang pantas untuk dipuji. Mungkin gak kita berkata begitu? Ujian kerendahan hati di poin yang kedua ini adalah bukan saat saudara sedang dihormati semua orang. Dengar baik. Tapi saat saudara diperlakukan standar, bahkan sedang diperlakukan diremehkan, dan hati saudara gak terganggu. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati yang sesungguhnya bukan diuji saat saudara sedang ada di atas panggung, tapi itu diuji saat kita sedang tidak dikasih panggung, sedang tidak dianggap, dan kita tetap tidak sakit hati.